Syarat utamanya adalah kalian sudah harus bisa menghitung reaksi perletakan yang ada di pertemuan sebelumnya atau di UTS. Termasuk di dalamnya adalah kalian harus mampu menghitung dan menggambar beberapa bidang. Bidang momen, bidang normal, dan bidang lintang. Harus bisa. Karena kalau misalkan kalian masih ada kesusahan dalam menghitung reaksi perletakan, terus kemudian gaya-gaya yang bekerja pada bidang, mungkin kalian nanti akan kesusahan di Gerber ini. Karena Gerber ini, prinsip hitungannya sama persis dengan perletakan sederhana yang kalian dapat sebelum UTS. Bedanya di mana? Bedanya akan menghitung 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, itu doang. Jadi tergantung daripada berapa jumlah sendi Gerbernya. Kasarannya itu, saya gambar aja supaya kalian ada bayangan. Hari ini OneNote saya agak berambil, jadi saya pakai. Oke, kalau yang di materi sebelumnya, di perletakan sederhana, itu kalian dapat biasanya seperti ini. Ada sendi, ada roll gini ya. Ada tiga perletakan, ada 3 reaksi dari 2 peletakan. Satunya sendi, satunya roll. Atau mungkin bisa juga kalian sudah dapat peletakan dengan model jepit seperti ini. Langsung ada 3 gaya. Normal, lintang, sekaligus momen dalam peletakan jepit ini. Kalau ini peletakan sederhana, yang kalian biasa lakukan adalah menghitung reaksi, misalkan ada beban di sini misalkan 1000 ton. Kalian langsung bisa ngitung reaksi berapa RA-nya, berapa RB-nya. Misalkan ini titik B, ini titik A. Tentu reaksi horizontal nggak ada, karena tidak ada gaya horizontal. Ya, untuk ngitung peletakannya, harusnya kalian sudah paham di materi sebelumnya ya. Tapi nanti ya, waktu Gerber nanti mungkin juga saya awali dengan menghitung balok sederhana. Daripada nanti saya melaju terus di Gerber, ternyata kalian masih punya kesusahan dalam menghitung reaksi. Ataupun menghitung momen, menghitung lintang, normal, dan menggambarkannya. Gaya-gaya yang bekerja. Ini kalau peletakan sederhana. Bentuknya adalah seperti ini. Kalau yang dimaksud Gerber, itu juga bentuknya juga hampir sama. Jadi ini ada sendi misalkan ya, ada roll. Cuma di sini akan dilengkapi oleh balok Gerber. Biasanya notasinya titik seperti ini. Sendi Gerber. Oke, kira-kira kalau misalkan bentuk bentangnya seperti ini, dipisah 2 ini kira-kira terjadi karena apa? Terjadi kenapa? Oke, kalian sudah pernah ke toko bangunan belum? Oke, katakan misalkan kalian sudah ya, toko bangunan. Jadi di pasaran itu baja itu ya sebenarnya tergantung pesanan. Tapi yang normal mungkin hanya sekitar 3 meteran atau 6 meteran. Termasuk kayu. Kayu itu kalau misalkan kalian ke toko bangunan, paling yang tersedia itu panjang 3 meter. Kalau misalkan kalian harus membuat bentang yang panjangnya lebih besar daripada yang ada di pasaran, mau tidak mau kan nyambung. Harus disambung kan? Nah, kalau misalkan sambungannya itu adalah pas diperletakkan, itu enak. Jadi misalkan saya buat jembatan nih. Ini ada abutment. Abutment itu tempat numpangkan jembatan yang ada di pinggir-pinggir itu, di sungai-sungai itu. Di sini juga ada abutment. Jadi jembatannya ada di sini. Oke, ini jembatannya. Oke, misalkan rangka baja, jembatannya.
Agak licin gitu. Ya, jembatan mereka baca. Kalau bentangnya pendek, misalkan jembatan kali depan rumah kalian, yang mungkin lebarnya hanya 4 meter, itu cukup satu baja, misalkan satu banyak baja itu kalian beli yang panjang 6 meteran, kalian potong, kalian sisakan 4 meter langsung numpang di pinggir-pinggirnya. Jadi nggak perlu nyambung. Kalian bisa bayangkan, kalau misalkan bentang dari jembatan itu misalkan sampai 100 meter, itu kan perlu beberapa balok yang harus disambung sehingga dari ujung sungai ke ujung sungai ini tersambung, misalkan 100 meter. 100 meter. Kalau misalkan di sungai itu misalkan hanya boleh menggunakan pilar setiap jarak 10 meteran. Pilar itu adalah kalau misalkan kalian sempat lewat jembatan, itu di tengah ada tiang-tiang seperti ini, misalkan, itu disebut dengan pilar. Kalau misalkan ini 100 meter saya bagi 1, 2, 3, katakan misalkan 30-an gitu ya, 30, 30, 30. Ini kan mau tidak mau harus nyambung. Mau tidak mau harus nyambung. Nah, ketika menyambung, misalkan 30 itu katakan di mana? Di pasaran, mungkin saya bisa dapat panjang pesan bentang itu misalkan 6 meteran. Berarti setidaknya saya perlu 5 untuk satu bentang ini. Jadi yang ujung ini numpang di batman yang sebelah kiri, terus yang batang ke 5 itu numpang di sini. Tapi yang tengah-tengah ini kan harus nyambung. Nah, sambungan itu sebenarnya bisa aja menggunakan baut mutu tinggi. Jadi saya rumah yang dekat rumahnya ada jembatan baja ada nggak? Oke, yang mungkin sempat ke Malang di sebelahnya UB itu kan ada jembatan Soekarno-Hatta, itu kan rangka baja juga, rangka baja. Kalau misalkan kalian sempat lihat, itu kan banyak baut-baut gitu ya di sambungan-sambungannya itu. Nah itu biasanya akan menggunakan baut mutu tinggi. Jadi jadi tidak hanya beton, tapi baja itu juga ada mutunya, termasuk penyambungnya. Nah, untuk menyambung daripada beberapa gelagar ini namanya gelagar. Panjang ini gelagar. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Nggak pernah? Ini semester berapa ya? Semester 2 ya? Oke, ini gelagar. Jadi gelagar, terus kemudian ya ada nyebutnya bentang. Jadi kalau misalkan sedikit cerita jembatan ya, jembatan itu ada beberapa tipe ya, dibedakan dalam, kalau menurut bentangnya, itu nanti akan dibedakan ada yang jembatan bentang pendek, ada jembatan bentang panjang. Itu tergantung daripada panjangnya. Terus kemudian konstruksi daripada jembatan itu memang tidak harus menggunakan baja. Pakai beton juga boleh. Pakai beton juga boleh. Jadi dibuat balok beton. Kebayang nggak saya menyampaikan balok beton? Yang cewek-cewek biasanya susah membayangkan kalau udah masuk ke istilah-istilah engineering ini. Oke, di rumah kalian itu kan biasanya ada tiang berdiri-diri itu, tiang berdiri pojokan rumah itu. Ini, ini, terus mungkin ini juga pojok. Bisa juga kalau misalkan rumahnya cukup lebar, misalkan panjang 9 meteran, biasanya di tengah juga dipakai. Ini ya. Ini disebut dengan kolom. Nah, balok itu yang mana? Balok itu yang menghubungkan gini. Ini balok. Ini balok. Ini balok. Jadi ini biasanya pakai beton bertulang. Jadi kalau misalkan kalian sempat melihat orang bangun rumah itu, biasanya ini ada membuat rangka
besi itu loh, rangka besi, terus kemudian nanti dimasukkan ke sini, terus kemudian betonnya nanti dituang ke sini. Ini sudah ada cetakannya. Kalau di daerah-daerah itu biasanya pakai multiplex, multiplex tipis-tipis itu. Tapi kalau yang kontraktor-kontraktor besar, setara BUMN itu yang Wijaya Karya, Adikarya dan sebagainya, biasanya cetakannya itu mereka bisa menggunakan fiberglass. Fiberglass yang nanti bisa dipakai untuk proyek-proyek berikutnya. Oke, ini namanya kolom. Yang berdiri di ini kolom. Terus yang ini yang membujur ini antar kolom itu namanya balok. Sama ini juga ada besinya di dalamnya. Besi terus kemudian dicor. Terus yang di bawah sini mungkin kalau kalian sempat melihat waktu bangun rumah kalian, di sini di bawah ini di atasnya pondasi ya, misalkan pakai pondasi batu kali, ini namanya slope. Slope itu sebenarnya hampir sama dengan balok, cuma posisinya ada di bawah. Nah, antar ini nanti dihubungkan dengan pembesian tadi, diikat dengan pembesian. Ini juga sama. Biasanya kan besi dikasih lebih kan di atas ini, di beton ini. Dan nanti diikatkan dengan yang punyanya ini. Terus kemudian baru di beton, dicor. Oke. Jadi jembatan pun juga sama. Jadi ada yang terbuat dari baja, ada yang terbuat dari beton. Jadi gelagar bawahnya itu dari baja ataupun dari beton. Tergantung daripada lokasi proyeknya. Tergantung dari ketersediaan materialnya. Tapi memang kalau memilihnya cepat, metode pengerjaannya supaya cepat, biasanya baja akan menjadi pilihan. Karena apa? Baja itu bisa dirangkai di luar proyek, kemudian dibawa ke lapangan dalam kondisi sudah terangkai. Contohnya apa? Contohnya adalah proyek PU yang membangun jembatan di Papua. Jembatan Merah Putih itu. Itu juga kategori jembatan rangka baja. Lengkung itu jadi ngerang, terus kemudian dibawa kapal khusus, ukuran lebarnya itu dibawa ke sana, di sana tinggal ngerangkai. Jadi cara jembatan rangka baja itu akan dibayangkan kalian nyusun Lego, sama persis. Jadi tinggal dipasang-pasang gitu. Dan teknik menyusun seperti Lego itu sekarang bukan hanya dipakai untuk baja, beton juga sama. Jadi kalau misalkan kalian sempat melihat YouTube gitu ya, di Cina itu bangun hotel itu hanya beberapa hari saja. Karena modelnya model seperti Lego itu, jadi tinggal didesain di bawah, didesain di depan AutoCAD kalau sekarang ya, di depan AutoCAD, terus kemudian masuk ke fabrikasi, langsung terletak pengikatnya di mana aja. Jadi nanti begitu dibawa ke lapangan tinggal nyusun aja. Nah sekarang banyak apartemen-apartemen di Indonesia, misalkan yang rumahnya Jakarta itu menggunakan model seperti ini, model seperti itu. Jadi yang dibawa ke lokasi akan dindingnya, nanti tinggal dibawa ke atas dipasang-pasang. Dan itu memang secara waktu jadi lebih cepat jika dibandingkan dengan metode konvensional. Metode konvensional misalkan harus mengangkat batu bata ke lantai 27 kemudian baru dipasangin. Itu dan dengan mereka sudah melakukan fabrikasi di tempat lain di pabriknya itu tinggal dibawa tinggal pasang. Termasuk jembatan. Jembatan itu sekarang ada yang rumahnya Jakarta. Ada yang dari Jakarta ini ya, pembangunan dengan menggunakan teknologi konstruksi. Contoh misalkan pembangunan jalan busway atas Blok M. Yang rumahnya di situ ya, busway yang di atas itu, elevated busway itu. Jadi elevated busway itu, jadi dia membuat konstruksinya ada di atas. Jadi itu tinggal dibuat di bawah, terus kemudian tinggal dirangkai-rangkai. Ada yang namanya, mungkin pernah dengar, itu adalah beton prategang. Nggak pernah dengar. Jadi itu prinsipnya seperti beton prategang.
Jadi nyambung antar ininya, antar bloknya itu, misalkan bloknya itu yang di bawah pabrik itu hanya segini bentuknya. Nah, karena dia bentangnya panjang kan harus sambung-sambung. Nah, untuk nyambung antar ini biasanya itu pakai yang namanya beton prategang, pakai prategang tadi. Jadi prategang itu ini ada konektornya gitu. Konektornya baja gitu langsung disambungkan. Nah, ini sekarang banyak dipakai di Jakarta itu untuk proyek misalkan monorail itu juga pakai itu. Terus kereta cepat itu ininya apa? Gelagarnya itu juga dicetak di bawah. Cetak di bawah, terus nanti ditaruh di atas. Namanya girder. Mungkin yang pernah sering melihat di TV itu. Namanya girder, kalau girder itu. Jadi itu lebih cepat. Karena apa? Nyetaknya itu di bawah kan. Nyetaknya di bawah. Terus kemudian setelah dicetak, sesuai dengan umur betonnya, maksudnya konstruksi itu sudah matang, dia baru dibawa ke lapangan. Ke lokasi proyek itu, terus kemudian ditaruh di atas. Di atasnya itu antar, ya kalau bahasanya di sini antar kolom gitu, tinggal ditaruh di atasnya gitu. Highway pun, tol-tol itu juga sekarang pakai itu. Jadi nggak perlu nyetak setempat. Itu lebih cepat secara konstruksi. Nah, konstruksi beton pun juga sama. Konstruksi jembatan yang pakai beton sekarang pun juga sama. Jadi baloknya dicetak di tempat lain, terus kemudian dibawa ke lokasi, tinggal dipasang, ditumpangkan gitu. Terus kemudian nanti di atasnya di apa? Diberi lapisan aspal ataupun pakai beton. Nyambung nggak? Susah bayangkan. Oke, jadi balok Gerber itu prinsipnya juga hampir sama dengan itu, karena bentangnya relatif panjang, jadi perlu disambung. Jadi titik-titik ini adalah titik-titik Gerber. Ini tidak lain sebenarnya ketika misalkan bentang ini dibagi dalam Gerber seperti ini ibaratnya kita akan menghitung 2 kali perletakan. Jadi yang perletakan pertama, saya akan di merah. Jadi ini jadinya nanti seperti ini. Ini tetap, berarti sininya supaya ini stabil, saya pakai sendi. Terus kemudian yang kedua adalah yang ini. Sama ini. Jadi kalau titik Gerbernya 1, ibaratnya kita menyelesaikan 2 peletakan. Jadi peletakan yang pertama ini diselesaikan dulu, terus kemudian yang kedua ini. Nah, jadi nanti hasil dari reaksi peletakannya di sini, misalkan hasilnya seperti ini ya. Ini, terutama yang di sini ini akan menjadi beban vertikal di sendi ini. Di sendi Gerbernya. Jadi ini seolah-olah jadi sendi dari 2 bentang. Carikan kertas kosong. Saya takut kalian masih bingung. Oke, ya, bisa ambil sendi di roll. 3 ya, 3 peletakan. Berarti stabilnya. Ada gerbernya di sini misalkan karena bentangnya kurang tadi. Misalkan di sini ada beban P sama dengan 100 ton. Terus di sini misalkan juga ada misalkan P 50 ton. Oke, kalau misalkan saya nulis PP gini, P sama dengan 50 ton, P 100 ton ini disebut beban apa? Disebut beban terpusat, satu beban. Ada juga yang peletakan itu, supaya ini review yang kemarin Mektek kalian dapat. Ini misalkan begini.
Terus kemudian ini ada beban. Kalau yang bawah ini ada dua beban. Yang satu beban terpusat, satunya beban merata. Oke. Nanti ngitung reaksinya juga beda ya. Ngitung momennya juga beda. Kalau misalkan ini, misalkan hanya beban terpusat nih pada benang tersebut, ya tentunya momennya juga hanya berupa linear garis linear atau garis. Tetapi kalau bentuknya adalah seperti ini, beban merata seperti ini, bentuknya akan kurva, ngikutin persamaan. Ini beban merata bagus ini ya. Kemarin yang sebelum UTS, mungkin pembebanan itu bisa juga beban segitiga. Macam-macam ya, nanti di pembebanan beban segitiga, beban terpusat, bisa juga beban merata. Nah, misalkan seperti jembatan nih. Jembatan ini kira-kira dipakai beban terpusat atau beban merata? Jembatan dilalui satu truk nih misalkan. Truknya rodanya ada, kalau dari samping ya, misalkan di sini dilewatin truk. Aduh, susah banget. Ini jembatan katakan, ada truk lewat, bannya 3 yang truk gede itu. Tekan ini truknya. Bebannya apa? Merata, Pak. Merata. Merata atau terpusat? Terpusat, Pak, karena Iya, berbeda, Pak. iya. Kalau kan pilihannya cuma 2 kan, terpusat sama merata. Iya. Tentunya ini akan menjadi beban tergantung letak daripada rodanya. Karena beban-beban, misalkan truk ini kontainer itu ya, bawa barang, itu kan bebannya itu, dia akan diturunkan ke roda-roda ini kan, dan roda-roda ini yang akan menekan aspal ini, kan seperti ini, sesuai dengan jarak masing-masing ban. Padahal, kalau misalkan truknya berhenti, oke, kita bisa memperlakukan ini sebagai beban terpusat tetap di situ. Kan nggak mungkin kan truknya berhenti di jembatan gitu, kecuali truknya macet, mogok di situ ya. Ban ini kan nanti akan berjalan terus sampai ke ujung jembatan. Hitungnya jadi seperti apa? Ya kalau beban terpusat gini kan itu konstruksinya jadi seperti ini. Ada di Mektek, ini Mektek yang sebelum UTS kemarin. Seperti ini. Tapi kalau ketika ini berjalan dan ini sudah melewati, rodanya sudah sampai di sini, tapi roda yang belakang masih di jembatan, artinya kan bebannya ini pindah ke sini. Yang paling belakang mungkin di sini, yang tengah tinggal di sini. Ngitungnya ini gimana jadinya? Di kemarin sebelum UTS ada. Kira-kira pakai apa? Kalau beban berjalan, pakai? Kalian sudah dapat garis pengaruh belum? Iya, garis pengaruh ada kan? Di Mektek kemarin. Kalian diminta, biasanya akan diminta menggambar gambar garis pengaruh beban akibat beban berjalan. Biasanya yang dipakai di struktur itu adalah akibat beban berjalan satu satuan beban atau 1 ton biasanya. Jadi dianggap beban itu 1 ton berjalan. Ya kalau rodanya 3 gini ya berjalan 3-3-nya. Jadi karena kalian sudah dapat garis pengaruh, jadi garis pengaruh itu nanti juga akan dipakai waktu Mektek 2 ini rangka baja, konstruksi rangka. Jadi akibat beban berjalan tadi. Oke, perintah. Jadi ketika misalkan ada Gerber di tengah seperti ini seolah-olah strukturnya jadi 2. Jadi yang pertama adalah strukturnya sebelah sini,
100 ton. Nah, ini kan bisa dihitung ya, kalau posisinya di tengah, 100 tonnya di tengah, berarti yang diterima di sini adalah 50, yang di sini juga 50. Nah, kita sebenarnya masih punya yang bagian itu juga di sini. Berarti di sini ada sendi, sini ada roll. Nah, beban ini 50 ton akibat konstruksi yang pertama, patahan yang pertama ini akan menjadi beban di sini. Arahnya berlawanan. Jadi, konstruksi yang kedua ini akan mempunyai dua beban. Yang pertama beban aslinya, 50 ton yang di tengah-tengah, katakan, dan 50 ton yang berasal dari perletakan yang pertama, akibat adanya sendi Gerber. Hitung di reaksi yang kedua, di peletakan yang kedua. Di peletakan yang kedua, kalian akan punya konstruksi ada 50 ton, terus ada 50 ton di sini. Nanti ya tentunya nanti akan menghitung itu ya, sigma momen di A sama dengan 0 dan sebagainya. Kalian akan dapat berapa besar reaksi yang di sini, berapa besar reaksi yang di sini. Bisa membayangkan? Prinsip dasarnya itu benar sendi Gerber itu. Jadi memecah peletakan, satu bentang peletakan panjang misalkan tergantung berapa jumlah sendi Gerbernya, terus kemudian dihitung satu-satu. Sekali lagi, kalau peletakan biasa yang kemarin di Magtek itu kalian hanya hitung sekali, reaksi ketemu, RARB, kalian bisa menggambar bidang momennya, kalian bisa menggambar bidang lintangnya, kalian bisa menggambar normalnya. Selesai. Tapi kalau ini bisa 2 sampai 3 kali hitungan, tergantung jumlah daripada Gerbernya. Artinya apa? Artinya ketika kalian membuat kesalahan sekali di awal perhitungan, ya otomatis ke belakang salah semua. Misalkan nih, yang pertama kalian hitung ini kan tadi, kalian salah ngitung reaksi, karena hasil reaksi ini akan menjadi reaksi di sini, reaksi yang di perhitungan peletakan yang kedua, ya otomatis akan salah total. Begitu juga mengenai ke berikut-berikutnya. Jadi sekali kalian membuat kesalahan menghitung reaksi pada Gerber, terutama hitungan yang tahap pertama, saya menilainya mudah, pasti ke bawah salah semua. Kalau Gerber. Jadi perhitungan pertama harus hati-hati sekali. Jadi kuncinya adalah kalian sudah harus mahir menghitung reaksi perletakan. Oke. BJ. Benang BJ dikasih sendiri. Berarti kira-kira menghitung perletakannya berapa kali?